富士ウェルド最大の利益のための最高の機器。 Halo para penonton, jumpa lagi di channel YouTube PT Indotara Persada. Hari ini kita akan mereview salah satu unit welding mesin yang ada di PT Indotara Persada. Nah, unit welding apa yang akan kita review hari ini? Bagaimana spesifikasi dan feature yang ditawarkan oleh unit yang kita review hari ini? Jangan kemana-mana, saksikan video ini sampai habis. Nah, para pemirsa, sebelum kita lanjut untuk review produk Fuji Weld atau produk welding equipment yang ada di PT Indotara Persada, saya minta kepada calon pengusaha, para pengusaha, dan para penonton untuk subscribe YouTube channel PT Indotara Persada, nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update-update produk terbaru dari PT Indotara Persada yang bisa menunjang kebutuhan produktivitas dan efisiensi produktivitas di tempat pekerjaan para pemirsa. Nah, unit yang hari ini kita review adalah unit welding mesin dari Fuji Weld yang ada di PT Indotara Persada. Nah, unit welding mesin sendiri terbagi menjadi 3 jenis, ada welding stick, welding MIG, dan welding TIG. Nah, untuk penjelasan dasarnya mungkin para pemirsa bisa akses video di sebelah kiri saya ini. Nah, di situ saya ada menjelaskan apa saja fungsi dari welding TIG, welding MIG, dan welding stick. Tapi khusus untuk hari ini kita fokus untuk mereview salah satu unit welding TIG yang dimana unit welding TIG ini sangat spesial karena pada fungsi welding TIG ini bisa mengelas untuk material aluminium. Jadi nggak semua mesin las itu bisa untuk ngelas aluminium ya. Jadi unit ini, tipe ini bisa untuk ngelas aluminium. Nah, unit welding TIG dengan tipe WEF 315 KD. WEF 315 KD merupakan salah satu unit welding TIG yang mempunyai fungsi atau feature AC/DC. Oke, yang dimana pengelasan bisa diatur mau mode AC atau mode DC. Otomatis pengelasan TIG ini sangat cocok untuk material-material aluminium. Tapi kalau pengelasan mau material-material steel juga bisa. Tapi khususnya bonusnya adalah unit ini sangat cocok sekali juga untuk pengelasan aluminium. Jadi kalau untuk mesin-mesin TIG yang memang nggak punya fitur AC/DC, itu hasil pengelasan untuk aluminium kurang bagus, malah kadang nggak bisa. Oke ya. Nah, pengelasan AC/DC atau pengelasan dengan menggunakan mesin las TIG itu harus operatornya mempunyai pengalaman yang cukup tinggi, jam terbangnya juga harus tinggi, sehingga pengelasan TIG itu juga sudah sangat rapi sekali. Pengelasan TIG ini sendiri banyak digunakan untuk industri-industri mobil yang membutuhkan tingkat kerapian pengelasan itu cukup tinggi, terus tingkat presisi pengelasan juga cukup tinggi, biasanya di industri pendinginan, HVAC, atau industri mobil. Oke, nah untuk pengelasan tipe TIG WEF 315 KD ini mempunyai beberapa fitur selain pengelasan TIG. Mesin ini juga bisa sudah mengelas pengelasan MMA atau pengelasan stick. Nah, untuk pengelasan TIG sendiri, tungsten inert gas, itu settingan output current ampere-nya itu bisa sampai dengan 350 ampere. Tapi untuk pengelasan stick dia maksimal di 215 sampai 250 ampere. Oke. Nah, untuk pengelasan stick sendiri itu berdasar range dari di elektrod atau elektrodanya itu mulai dari ukuran 1 mili sampai 2,4 mili. Nah, nanti untuk ukuran-ukurannya itu para pemirsa atau para penonton bisa cek di manual booknya ini. Jadi kalau 1 mili elektrodanya itu pakainya yang berapa ampere untuk bagus rekomendasinya. Nah, setelah kita lanjut lagi ke bagian spesifikasi, kita akan coba bahas dulu dari bagian penampilan. Nah, Fuji Weld sendiri seperti biasa sudah menggunakan polyurethane coating dari Jotun, sehingga membuat yang pertama fungsi dari atau penampilan dari unit Fuji Weld ini sudah terkesan mewah. Selain itu, untuk unit Fuji Weld ini sendiri sudah terlindung dari namanya karat. Nah, tidak lupa juga untuk Fuji Weld sudah pasti ya di bagian kiri dan kanan dan bagian depan itu sudah ada kisi-kisi atau sirip, yang dimana bagian ini ventilasi ini sudah ada celah untuk pengeluaran udara panas, sehingga sirkulasi udaranya sudah cukup bagus untuk mencegah unit mengalami overheat. Nah, selain itu juga WEF 315 KD ini sudah dilengkapi dengan high frequency water tank, yang dimana untuk membantu sirkulasi coolingnya
Sehingga proses pengerjaan dari WF315KD ini sudah sangat heavy duty sekali, sehingga bisa digunakan continuous running. Oke. Nah, kita coba loncat ke bagian display dari WF315KD ini. Di sini para pemirsa akan melihat beberapa parameter. Parameter ini sebenarnya sudah bisa dijelaskan di bagian manual book ya. Jadi parameter ini sudah dijelaskan di manual book. Jadi buat para pemirsa yang tertarik membeli WF315 ini, bisa coba membaca manual booknya terlebih dahulu sebelum menggunakan unitnya. Tapi saya akan jelaskan sedikit. Di sini para pemirsa bisa melihat bagian display work, terus alarm, dan bagian display panah ini ya. Nah, untuk work itu artinya unit dalam kondisi menyala. Di sini untuk alarm. Terus di bagian sini ada dua tanda panah, ini kiri dan kanan, itu untuk mengatur atau menampilkan parameter display. Oke, yang di sini. Nah, di sini ada tulisan ampere, tulisan mode second, mode persen, sama mode hertz. Di sini para pemirsa bisa menampilkan parameter-parameter yang ingin para pemirsa cek supaya tampil di display. Nah, milihnya pakai tombol kiri dan kanan ini ya. Nah, terus di sini ada pilihan 3 mode pengelasan. Yang pertama stick, kedua tick, ketiga HF tick. Oke, HV tick biasanya disebutannya. Jadi ada 3 mode yang para pemirsa bisa pilih sesuai kebutuhan para pemirsa. Oke. Nah, di sini ada pilihan AC/DC. Para pemirsa mau melakukan pengelasan via mode AC atau via DC. Oke, di sini para pemirsa juga bisa melihat parameter yang ininya, parameter settingan ya. Jadi sebelum pengelasan, beberapa pengguna atau beberapa operator yang sudah sering menggunakan pengelasan tick udah pasti sangat familiar sekali dengan settingan-settingan di mesin lastik seperti hot start, terus arch force, terus di bagian pengaturan fungsi 2T and 4T. Nah, itu tuh biasanya para operator sudah sangat familiar sekali. Jadi untuk para pemilihan parameter ini cukup putar dari knob ini, nanti akan muncul lampu indikator yang menandakan posisi settingan parameternya ada di mana. Jika para pemirsa ingin mengatur bagian hot start, nanti 3 putar aja sampai indikator itu muncul di bagian hot start sini. Nanti tinggal klik. Nah, nanti muncul parameternya di sini. Para pemirsa tinggal putar aja mau seperti apa settingannya. Oke. Nah, di sini gas purge. Gas purge ini lebih ke fungsinya gas check ya. Jadi kalau para pemirsa klik atau tekan knob di bagian gas purge ini, ketika lampu indikatornya menyala, mesin akan secara otomatis mengecek apakah aliran gas, terus settingan gas itu sudah bekerja dengan normal atau alirannya sudah normal. Oke. Tapi kalau para pemirsa tidak mau mengaktifkan fitur ini, cukup ditekan lagi aja, maka fungsinya akan off. Oke, di sini ada pulse. Biasanya kalau para pemirsa ingin pengelasan menggunakan mode pulse itu bisa tinggal diklik aja knobnya sampai indikatornya menyala. Nah, di sini ada logo untuk settingan yang tadi saya bilang 2T/4T. Biasanya 2T and 4T ini fungsinya berbeda ya. Kalau para operator ingin pengelasan secara kayak pengaturan dari ininya ya, dari sticknya ini, mau mati dan hidup tapi mau diatur berdasarkan dari tangan, itu biasanya mereka pilihnya yang 2T, yang dimana mati dan hidupnya diatur dari tangan. Tapi kalau 4T biasanya untuk pengelasan yang berkelanjutan, seperti misalkan 1 kali pencet dia ngelas terus sampai 1 kali pencet lagi dia mati. Nah, biasanya itu tergantung dari aturan settingan 2T dan 4T-nya, para operator lebih nyaman yang mana, atau tergantung dari medan atau kondisi material pengelasannya. Oke. Nah, di sini juga sudah ada kisi-kisi. Nah, di bagian depan seperti biasa, ini untuk konektor positifnya, ininya ya. Terus ada untuk remote. Terus untuk torch switch, untuk pengaturan torchnya. Biasanya lewat kaki ya ini ya. Ada untuk settingan untuk pedal kakinya. Jadi biasanya untuk pengelasan tick itu bisa dikontrol lewat tangan atau dikontrol lewat kaki untuk masalah gasnya, torchnya. Cuma untuk torch ini merupakan opsional aksesoris yang para pemirsa harus request karena bukan standar aksesoris. Yang seperti saya bilang, pengelasan tick ini butuh benar-benar pengalaman yang cukup tinggi karena pengaturan gas atau pengaturan las itu diatur dari kaki dan tangan. Oke. Nah, di sini minus untuk bagian colokan minusnya atau earth clamp-nya. Terus di sini untuk gas konektor untuk disambungkan ke tabung gasnya. Oke ya. Jadi
mesin TIG ini atau mesin pengelasan TIG ini menggunakan media gas. Gasnya itu kalau untuk TIG itu argon. Jadi TIG sama MIG itu memang sama-sama menggunakan media gas, tapi tipe gasnya yang berbeda. Kalau TIG itu argon atau gas mulia, kalau MIG itu biasanya CO2. Oke. Nah, selain itu juga para pemirsa bisa lihat untuk desainnya sudah dilengkapi dengan roda, 4 buah roda di bagian belakang, 2 roda di bagian depan. Untuk roda belakang itu sudah cukup besar karena memang didesain untuk menampung beban yang cukup gede ya. Jadi bagian belakang ini disediakan tempat seperti ini yang para pemirsa bisa lihat. Oke, dan juga sudah disediakan rantai seperti ini. Ini gunanya untuk menaruh tabung gas argon. Oke, biasanya tabung gas argon itu setinggi segini. Nanti ditaruh terus diikat. Itu memudahkan apa? Memudahkan supaya tabung gas dengan unitnya itu bisa dibawa kemana-mana. Maksudnya dibawa kemana-mana tuh dalam satu lokasi pengelasan tuh mungkin nggak bisa di satu tempat, bisa aja di beda-beda tempat atau beda-beda titik lokasi. Jadi unitnya gampang, tinggal ditarik, gasnya juga ikut terbawa. Oke, jadi tinggal bagian kabelnya ini aja yang dibuat lebih panjang. Oke ya, jadi sudah dibuat semudah mungkin dalam sisi pergerakan lebih movable lah kalau menggunakan wave 315 KD ini. Nah, para pemirsa bisa lihat ya, ini nggak berat ya untuk tarik dan dorongnya ya. Oke. Nah, untuk water cooling itu bisa menggunakan pure water. Terus selain juga wave 315 KD ini juga untuk input currentnya itu sudah sangat kecil sekali di sekitaran 21 ampere menggunakan tegangan listrik 380 volt. Terus para pemirsa bisa lihat, saya tunjukkan ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini sudah ada air cooling juga untuk pendinginan udara supaya tidak mudah overheat. Nah, para pemirsa bisa lihat di sini. Di sini adalah tampak untuk red duty-nya ya, ada yang 35%, 60 dan 100. Oke, ini untuk output voltage atau input voltage-nya. Para pemirsa bisa lihat di sini. Ini untuk red duty-nya di 35, 60 sama 100%. Tapi biasanya rata-rata untuk red duty biasanya digunakan dari 35 sampai 60% untuk menjaga performa mesin agar tetap selalu awet. Jadi lifetime-nya itu lebih panjang lah kalau daripada dipakai 100% secara terus-menerus. Oke ya. Nah, untuk Fuji Weld dari segi unitnya, terus selain itu, selain pembelian dari unit ini, para pemirsa atau para penonton juga mendapatkan beberapa aksesoris yang ada di sebelah kiri saya ini. Para pemirsa sudah mendapatkan torch-nya ya, nih. Torch-nya sudah dapat untuk panjang sekitar 4 sampai 5 meter sepertinya. Oke ya. Nah, sudah dilengkapi juga dengan keramiknya ini, ujung torch keramiknya ini. Terus selain itu para pemirsa juga sudah dapat spare kalau keramiknya rusak atau consumable-nya perlu diganti setelah penggunaan yang cukup lama. Terus para pemirsa nggak perlu khawatir jika ingin cari keramik ini, itu bisa kontak langsung tim PT Indotara Persada. Keramiknya, consumable-nya juga ready. Terus di sini ada gas hosing atau gas hose. Selang gasnya, jadi selang gasnya ini panjangnya lumayan ya, kayaknya lebih dari 4 meter 5 meter. Ini untuk bagian connecting dari sini ke regulator gasnya ya, sudah dikasih. Terus juga udah dikasih earth clamp, kayaknya panjangnya 3 meter ya kalau yang ini. Nah, kalau untuk elektroda holder, kalau para pemirsa ingin beli yang stick untuk penggunaan fungsi stick, itu para pemirsa tinggal cari aja elektroda holder untuk maksimal ampere sampai dengan 215 ampere. Oke. Jadi untuk elektroda holder itu terpisah. Jadi para pemirsa bisa siapkan sendiri atau bisa request ke tim sales departemen PT Indotara Persada jika ingin include dengan elektroda holdernya yang supaya untuk bisa pengelasan stick. Oke. Nah, untuk Fuji Weld ini sendiri sudah menggunakan beberapa feature. Yang pertama yaitu sudah IGBT inverter. Para pemirsa tentu sudah tahu untuk mesin las yang sudah menggunakan IGBT, di mana konsumsi listriknya sudah sangat rendah sekali, tidak ada lonjakan. Jadi otomatis panas atau powernya sangat efisien tercapainya ampernya, tapi konsumsi listriknya juga sudah sangat rendah sekali. Nah, yang kedua sudah dilengkapi dengan fuse
seperti ini nih. Oke, sudah dilengkapi dengan fuse juga. Terus sudah dilengkapi dengan heat protection. Jadi unit ini sudah terhindar dari heat protection, di mana ketika mengalami overheat maka unit sensor akan terbaca dan secara otomatis unit akan mati, untuk mencegah agar tidak merembet ke bagian elektrikal yang ada pada unit WAVE 315KD ini. Nah, untuk para pemirsa yang tertarik atau lagi cari-cari mesin lastik, mungkin pengelasan untuk 200 ampere, pengelasan untuk 100 ampere, atau bahkan di atas 300 ampere, para pemirsa bisa langsung kontak tim sales Departemen PT Indotara Persada yang nomornya saya tinggalkan di kolom description video ini. Nah, buat para pemirsa yang ingin langsung datang lihat show unit kami yang ada di belakang, ya mungkin saja kebutuhannya ada yang kami bisa bantu, bisa langsung datang ke Geraha PT Indotara Persada yang ada berlokasi di Cikupa, Kabupaten Tangerang. Nah, untuk Fujiware sendiri itu di cover oleh waranti selama 1 tahun spare part dan service. Tapi para pemirsa nggak perlu khawatir jika waranti habis, karena selain itu Indotara memberikan jaminan ketersediaan spare part selama 20 tahun. Oke, nah buat para pemirsa yang mungkin penasaran dengan harga unit WAVE 315KD ini, para pemirsa bisa langsung akses website resmi PT Indotara Persada di www.indotara.co.id, masuk bagian welding equipment, terus masuk ke bagian kategori TIC. Atau para pemirsa bisa ketik langsung di kolom search WAVE 315KD. Akan muncul rincian harga dari unit WAVE 315KD ini. Dari website tersebut, para pemirsa juga bisa langsung request penawaran ke tim sales Departemen PT Indotara Persada. Selain dari website juga, para pemirsa bisa langsung akses pembeliannya lewat marketplace kami di Tokopedia, Shopee. Oke. Sekian mungkin review video kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan terkait video yang saya review hari ini, silahkan tinggalkan komen di kolom komentar. Kita jumpa di review video berikutnya. Bye-bye.